Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor pasti untuk mempercepat monetisasi itu? Kita lanjutkan kembali ke urusan monetisasi. Apabila langkah ke-1 dan langkah kedua dijalankan, akan menghasilkan sebuah channel yang berkualitas dengan tingkat rekomendasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu ya semuanya. Beberapa konten kali ini Kang Asik akan selalu menceritakan pengalaman yang diperoleh selama membangun channel YouTube dan keterkaitannya dengan monetisasi. Tapi ini hanya untuk sementara saja ya. Mengapa pengalaman ini akan Kang Asik sampaikan? Sebab saya merasakan sendiri betapa nggak enaknya, betapa nggak nyamannya, betapa sedihnya dan kecewa manakala dalam meraih monetisasi dengan waktu yang sangat lama. Jadi rasanya bahagia sekali, senangnya minta ampun apabila kita sedang kesusahan, tiba-tiba ada seseorang yang membantu kita dan mengarahkan kita. Jadi Kang Asik yakin teman-teman juga akan mengalami hal yang sama dan sangat senang tentunya kalau kita bisa menolong sesama teman. Sebab tolong menolong itu sama dengan memanusiakan manusia. Andai pun teman kita misalnya sama, dalam arti judul videonya juga sama, yang menonton juga disinyalir sama, tapi jangan khawatir, rezeki itu tidak akan tertukar. Yang diwajibkan untuk kita sebagai manusia hanya berusaha atau berupaya. Adapun yang memberikan hasil pada akhirnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monetisasi itu menjadi target buruan YouTuber atau konten kreator, khususnya ya YouTuber pemula seperti Kang Asik inilah contohnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor pasti untuk mempercepat monetisasi itu? Yang menjadi faktor pasti untuk percepatan monetisasi itu adalah sesungguhnya penonton. Mengapa penonton? Sebab yang memberikan subscriber dan menambah jam tayang adalah hanya dari penonton. Penonton seperti apa? Tentunya penonton yang bisa terpenuhi kebutuhannya, tercapai keinginannya, dan terjawab rasa penasarannya oleh konten video yang kita suguhkan. Nah, kalau sudah begini teman-teman, masalah mulai mengkerucut. Kalau masalah sudah mengkerucut, maka penyelesaiannya akan semakin terang. Jadi teman-teman, kalau penonton sebagai modal yang mengantarkan monetisasi channel kita, berarti kita harus paham akan keinginan penonton. Sementara kalau pendapat yang asik mengenai penonton itu ukurannya adalah diri kita sendiri. Mengapa demikian? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana sekali. Coba tanya sama diri sendiri. Yang pertama nih, pernahkah kita menonton sebuah video kemudian merasa terhibur? Pernah kan teman-teman ya? Buktinya kadang-kadang kita kalau lihat konten video yang kitanya suka, jadi kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Bahkan kadang saking kocaknya nih, itu bisa lupa sampai tertawa terbahak-bahak. Artinya video yang kita tonton itu berarti minimal mampu menghibur kita. Kemudian yang keduanya nih, pernahkah kita menonton sebuah video tutorial kemudian kita mengangguk-anggukkan kepala karena video tutorialnya membuka wawasan kita, sehingga kita tidak terasa kemudian terdorong jadi punya ide konten juga teman-teman, karena setelah menonton video tutorial itu. Artinya di sini bahwa video yang kita tonton itu, video tutorial yang kita simak itu berarti mampu menginspirasi penontonnya. Yang ketiga,
Pernahkah kita mengalami kesulitan untuk membuat sebuah thumbnail YouTube misalnya? Pasti pernah kan teman-teman juga. Kemudian kita mencarinya di beranda YouTube dan ketemulah konten video tutorialnya yang sesuai dengan kesulitan yang kita rasakan. Nah, setelah menonton konten video tutorial cara membuat thumbnail YouTube sampai tuntas itu, tiba-tiba teman-teman jadi lancar dan langsung bisa membuat thumbnailnya. Artinya video tutorial yang kita tonton dalam pembahasan bagaimana cara membuat thumbnail tersebut itu sudah berhasil mengedukasi atau mengajarkan kepada penontonnya. Jadi kalau kata Kang Asik nih, membuat konten video itu bukan hanya baik, bukan hanya bagus, bukan selalu harus menggunakan peralatan yang canggih. Percuma saja itu semua kalau tidak menghasilkan produk video minimal seperti contoh tadi, yaitu video yang menghibur, yang menginspirasi, dan yang mengedukasi. Cukup sebenarnya kalau untuk YouTuber pemula itu memiliki pemahaman seperti ini juga. Ada yang sangat menarik nih teman-teman. Sekarang kan lagi populer-populernya nih masalah teori upload video. Sampai-sampai di dunia YouTube cukup terguncang dan menghasilkan perdebatan panas di antara beberapa pakar. Semua mempertahankan argumentasinya, semua masing-masing memaparkan pengalaman dan bukti objektifnya demi pengakuan riset ilmiahnya. Salahkah Kang Asik keadaan seperti itu? Kang Asik jawab, keduanya itu tidak ada yang salah. Malah justru itu adalah merupakan salah satu bukti kemajuan dari pola pikir para konten kreator yang cerdas. Loh, Kang Asik kok begitu? Kalau menyatakan semuanya benar, berarti Kang Asik jadi orang tidak punya pendirian dong. Barangkali ada yang ngomong seperti itu. Bukan begitu. Mengapa mereka semuanya benar? Karena kedua-duanya adalah pakar konten kreator yang patut kita ikuti, dalam arti adalah pengalaman yang baiknya. Kalau kata Kang Asik, yang salah itu adalah mereka yang ingin jadi YouTuber, mereka yang ingin jadi konten kreator, mereka yang ingin sukses di platform YouTube, akan tetapi malas membuat konten, kemudian merasa gagal, kemudian merasa frustasi dan berakhir jadi troublemaker yang terkenal dengan julukan hacker. Ini baru salah. Kadang ada pula dari beberapa YouTuber pemula kurang bijak dan mengambil jalan pintas dengan membuat keputusan sendiri tanpa riset dan tanpa melihat situasi dan kondisi. Mereka berpikir bahwa teori upload video itu mempercepat jam tayang dan membuat rekomendasi video lebih baik katanya. Padahal yang namanya teori upload video tidak semudah yang diucapkannya. Salah-salah apabila melakukannya secara berlebihan atau dalam bahasa teman-teman yang disebut barbar katanya, tanpa memperhatikan kondisi channel kita. Ini berakibat rontoknya jam tayang dan subscriber. Lebih jauhnya lagi channel kita bisa di-banned oleh YouTube. Di sini Kang Asik bukan menyalahkan tentang teori upload video. Sekali lagi, di sini Kang Asik bukan menyalahkan tentang teori upload video. Justru sebenarnya dengan upload video dalam kenyataannya tidak sedikit pula para YouTuber pemula bisa menembus monetisasi di bawah waktu 6 bulan. Sehingga alangkah baik dan cerdasnya bagi YouTuber pemula di tahun 2023 ini apabila kita piawai dalam manajemen upload video. Ditunjang dengan editing yang kreatif dan dibumbui oleh retorika atau cara penyampaian konten kreatornya yang berkarakter atau punya ciri khas. Maka insya Allah akan melahirkan produk konten video yang cepat viral dan bermanfaat
untuk subscribernya atau untuk penontonnya. Sehingga bisa dibuat kesimpulan yang bermanfaat dari tutorial Kang Asik saat ini untuk sahabat YouTuber pemula semua, bahwa yang pertama nih, lakukan riset dengan teliti tentang teori upload video dan jangan lupa update informasi dari Google Support YouTube. Karena teman-teman, upload video itu sifatnya dinamis sehingga selalu berubah seiring waktu. Jadi kita harus tahu agar menghasilkan rekomendasi video yang sesuai dengan harapan tentunya. Kemudian yang keduanya adalah asahlah terus tentang kemampuan diri kita, tentang editing video dan konsep yang terstruktur dalam pembuatan video secara terencana. Karena sesungguhnya keberhasilan segala sesuatu, hal apapun, tidak bisa terlepas dari perencanaan, sehingga akan menghasilkan konten video yang berkualitas bagi penontonnya. Jadi konten videonya jangan asal jadi, kemudian jangan asal upload. Yang ketiga teman-teman, apabila langkah ke-1 tadi dan langkah kedua dijalankan, maka akan menghasilkan sebuah channel yang berkualitas dengan tingkat rekomendasi yang tinggi dari YouTube. Alasannya kenapa demikian? Karena memang kontennya pun sangat ditunggu oleh penontonnya, karena kontennya sangat dirindukan oleh penontonnya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan saat ini. Berjumpa lagi di video berikutnya. Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.